Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan masih tetap yang pegang kendali atas segala situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan termasuk atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul yang baru, yaitu kita hidup bukan untuk mati, tetapi untuk Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia 2 ayat 19 sampai 20, demikian bunyinya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini banyak masalah dan penderitaan yang tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan. Kadang kita tiba pada gerbang keputusasaan. Ini adalah momen yang sangat rawan dan berbahaya. Apakah hidup ini untuk mati? Jawabannya sangat jelas, bukan. Bagi orang percaya, siapapun kita, apapun status dan kedudukan kita, hidup kita bukan untuk mati, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Dengan pedoman hidup seperti ini, kita akan selamat. Kita tidak akan pernah memasuki gerbang keputusasaan, kekecewaan, dan kepahitan dalam kehidupan. Hanya Tuhan. Itulah pedoman hidup kita sekarang. Tentunya hal ini membuat kita sadar bahwa hidup kita untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan sedang menuju kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang ini Tuhanlah yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita. Bahkan Dialah segalanya bagi kita. Kunci penyelesaian semua masalah kita ada di dalam tangan Tuhan. Begitu kesaksian dari pendeta Dr. Jung Pillow, hamba Tuhan dari Korea, pemimpin atau gembala sidang gereja besar. Bagaimanapun sulitnya keadaan kita saat ini, hal itu dapat berbalik jika Tuhan mengintervensi atau campur tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, penyelesaian semua masalah kita hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan dan mengurus hal-hal penting dalam hidup kita. Hiduplah bukan untuk mati, tetapi hiduplah untuk Tuhan. Sekali lagi, hiduplah bukan untuk mati, tetapi hiduplah untuk Tuhan. Saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian, bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita. Selamat menyaksikan dan mendengarkan.
Hanya Kau Yesus, penolong yang setia, yang selalu memberi pertolongan. Hanya Kau Yesus, pengharapanku, ku pasrahkan seluruh hidupku. Hanya Kau Yesus, kekuatanku, yang selalu memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, penghiburanku, yang selalu memberi kedamaian. Sebab itu ku puji Engkau, ku sembah Engkau dengan segenap hatiku. Yesus tujuan hidupku, harta dan bagianku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Kau Yesus, penolong yang setia, yang selalu memberi pertolongan. Hanya Kau Yesus, pengharapanku, ku pasrahkan seluruh hidupku. Hanya Kau Yesus, kekuatanku, yang selalu memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, penghiburanku, yang selalu memberi kedamaian. Sebab itu ku puji Engkau, ku sembah Engkau dengan segenap hatiku. Yesus tujuan hidupku, harta dan bagianku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Sebab itu ku puji Engkau, ku sembah Engkau dengan segenap hatiku. Yesus tujuan hidupku, harta dan bagianku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, kita ada hidup di tengah-tengah dunia ini bukan sekedar hanya untuk meninggalkan dunia ini dan kita mati. Kita diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup di dunia ini adalah hidup untuk Tuhan, kerajaan, dan kemuliaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Mari kita berkata dari lubuk hati terdalam dengan sebuah keyakinan yang teguh. Yesus Kristus segalanya bagi kita. Yesus Kristus yang menjadi target, sasaran, dan tujuan hidup kita. Marilah dalam sisa hidup yang Tuhan beri, kita hidup untuk Kristus. Bukan hidup menuruti keinginan daging kita. Bukan hidup menjadi serupa dengan dunia, tapi hidup menjadi serupa seperti Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, dan juga pujian yang sudah saya nyanyikan, dan ini adalah hasil dari ciptaan dan kubahan saya sendiri, dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.